Hai, perkenalkan nama saya Nindi Astuti. Saya Nura Kifa. Saya Musawir Nana. Saya Mardiana. Dan saya Melani Nurul Ramadhani. Baik, sekian dari perkenalan anggota kelompok 3. Selanjutnya kami akan melakukan observasi lapangan dan wawancara di Pasar Palaka Bone. Baik, menurut pendapat kakak, bagaimana perkembangan iptek komunikasi pada saat ini? Kalau misalnya perkembangan iptek di bidang komunikasi, tentu ada sisi negatif dan positif. Kita bahas dulu dari sisi negatifnya. Sisi negatif dari perkembangan iptek itu di bidang komunikasi sangat berbahaya, terutama AI ini, yang dimana penipuan semakin menjadi-jadi, yang dimana AI ini bisa meniru suara-suara yang kita kenal. Kemudian kita berpaling ke sisi positifnya. Tentu banyak sekali sisi positif dari perkembangan iptek ini di bidang komunikasi. Yang pertama itu memudahkan kita jualan, yang dimana tidak perlu lagi tempat, kita bisa langsung memesan atau menghubungi yang memiliki toko. Seperti itu pandangan saya terhadap iptek. Lalu pertanyaan kedua yaitu, menurut pendapat kakak, apakah kedepannya teknologi dalam hal komunikasi ini akan terus terupdate? Menurut saya, perkembangan iptek ini akan semakin berkembang karena di mana manusia ini didasari oleh rasa kepo, yaitu rasa ingin tahu. Manusia akan terus-menerus mencari tahu manusia akan semakin terus-menerus mencari tahu, yang dimana itu akan membuat perkembangan di bidang komunikasi. Baik, itu saja. Di sisi negatif perkembangan iptek itu, untuk mencegahnya itu kita harus mempunyai sisi waspada atau tidak gampang percaya oleh AI. Maksudnya kita harus cek terlebih dahulu nomornya, apakah ini benar-benar orang yang kita kenal atau bukan, dari penipuan. Maksudnya seperti kan teknik penipuan sekarang itu seperti mengirimkan file-file terus dibuka, nah ternyata itu jebakan. Nah, kita harus waspadai yang semacam itu. Sebelum kita buka, kita tanya dulu apa isinya, apa ininya. Menurut saya seperti itulah untuk mencegah perkembangan iptek yang negatifnya, menurut saya. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh kakak, dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas jawabannya, dan terima kasih. Bertanya sedikit, menurut pendapat kakak, bagaimana perkembangan iptek dalam bidang kesehatan? Menurut saya pengaruhnya di pengembangan itu sangat memudahkan dalam proses. Bisa ada informasi dari berbagai pihak kesehatan, misalnya kayak informasi dari BPJS itu mempengaruhi atau tidak. Misal kalau ada pasien yang informasi bisa segera dilayani, ataupun bahkan data-data pasien, data pasien yang mau diberikan obat juga mudah. Itu sekarang apalagi ya di kesehatan, salah satunya klinik oleh BPJS. Nah, di situ kita bisa cari tahu data pasien, misal dia ada riwayat penyakit diabetes, stroke, kita bisa lihat obatnya di situ apa, sehingga kan bisa mengurangi potensi bilang salah obat. Datanya juga lebih akurat, dia lebih mempermudah. Jadi menurutnya kakak lebih mempermudah ya? Iya kan, tidak perlu lagi kayak mau capek-capek menulis. Pokoknya dari segi positifnya dia mempermudah. Apakah kedepannya teknologi dalam kesehatan akan terus update? Menurut saya bagusnya lebih update, karena setiap tahunnya kan
ini akan lebih berkembang, mulai dari pelayanan pasien. Bahkan sekarang pasien bisa daftar melalui dari via aplikasi. Itu salah satu pelayanan dan informasi misal kayak ada pasien yang pasien RT itu pasien misal obat pengulangan itu sudah bisa diambil tapi pasien yang belum bisa mungkin itu sih dipermudah. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak, apakah dampak positif dan negatif ini dapat dialami oleh semua kalangan? Kalau untuk dampak positif negatifnya ada, cuman maksudnya bukan yang negatif bagaimana paling dari jaringan sistem. Misal kalau ada pasien yang datang ke klinik atau di rumah sakit mau ambil obat, cuman sistemnya kurang baik karena kan kita itu setiap ada pengambilan obat kita cek dia obatnya obat apa, karena kan kadang di dalam resep dokter itu dia mencantumkan obat yang tidak sesuai dengan penyakitnya pasien toh, ya misal atau tidak, misal pasiennya sudah tidak perlu minum tapi kebetulan dokter tetap tulis toh, nah kan kita bisa cek di aplikasi bahwa pasien ini tidak perlu minum. Itu dari segi dampak positifnya. Jadi cuman kalau untuk dampak negatifnya tidak bagaimana, paling itu yang bermasalah di sistem. Kan yang dikeluhkan pasien, kan kebetulan saya juga di klinik, paling keluhannya pasienku bilang, Jin, bagaimana kak sistemnya? Saya paling bilang bermasalah di sistem, jadi sekitar menunggu beberapa menit atau bahkan beberapa jam. Apalagi kalau kayak misal ada aplikasi baru toh yang kita pakai yang di dunia kesehatan, itu setiap harinya bakal diupdate terus, entah ada yang bermasalah dari jaringan kah ataukah ada lagi yang menghambat. Paling itu yang negatifnya, kalau untuk yang lain tidak ada. Kayak solusi mencegah kak dampak negatifnya. Oh, kalau solusi dampak mencegahnya tidak ada. Maksudnya jadi dari sistem. Ya, misal kalau kayak dari kita nih bisa lebih ke dampak positifnya. Cuman itu toh kadang juga kayak pasien berharap karena bilang sistem sudah canggih, maunya cepat, tapi kan kita juga punya prosedur yang perlu ada yang perlu dicek. Kadang karena bilang maunya cepat tapi tidak bisa. Iya. Atau Mungkin itu yang bisa kami lakukan. Terima kasih kak atas kesempatan dan mohon maaf karena telah mengundang kak. Terima kasih. Forbidden from the beginning, I saw her there, up there. Feeling like since I met her, they said I couldn't have her. Way out of my league, I never believed it. Gotta get her hard, I gotta make her.